Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Reni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai modul ajar yang telah kami buat. Kami menyusun modul ajar untuk Bahasa Indonesia fase D di kelas 7 SMP atau MTS. Untuk penyusunnya, kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Syarif Farunisa, kemudian ada Rahmani Maswidiantika, Sabrina Hanifa, dan Alia Rafanazia. Untuk materi pembelajarannya itu teks deskriptif di bab 1 dengan judul babnya itu Jelajah Nusantara. Alokasi waktunya itu 120 menit atau 3 jam pelajaran. Ini kami buat di pertemuan ke-1. Untuk profil pelajar Pancasilanya itu dimensi mandiri dengan sub-elemen percaya diri, tangguh, dan juga adaptif. Untuk target peserta didiknya itu regular atau tipikal dengan pendekatan atau model pembelajaran berdiferensiasi. Boleh? Untuk komponen inti yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya ini yang pertama, mempelajari fungsi dan unsur teks deskriptif. Yang kedua, menyimak dan mendiskusikan ragam sajian deskripsi. Dan yang ketiga, menyajikan teks deskriptif yang menarik. Kemudian untuk pemahaman bermaknanya, peserta didik mampu memahami fungsi dan juga unsur dari teks deskriptif. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui ragam sajian deskripsi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan tes deskriptif yang menarik. Dan untuk pertanyaan pemantiknya ini, apa yang kamu ketahui tentang teks deskriptif? Dan di sini kita bisa mengetahui nanti perspektif peserta didik dalam memahami awal teks deskriptif itu seperti apa. Dan yang kedua ini, apakah kalian pernah mendeskripsikan suatu objek atau tempat? Ini seperti pengenalan bahwasannya teks deskriptif itu akan mendeskripsikan atau merincikan suatu objek secara detail. Kemudian yang selanjutnya ada persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru melakukan asesmen awal dengan memindai kode QR untuk mengakses Padlet. Yang kedua, guru menyiapkan bahan tayang atau video materi teks deskriptif. Boleh? Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Yang kedua, selanjutnya ini peserta didik berdoa sebelum belajar. Lalu, guru mengajak peserta didik untuk mengungkapkan kondisi sosial emosional dan kabar hari ini kepada guru melalui survei Monkey. Boleh ditampilkan untuk medianya dan juga tutorial cara penggunaan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk membuat SurveiMonkey, pertama-tama kita dapat membuka surveymonkey.com terlebih dahulu. Kemudian setelah login, klik Create Survey. Di sini ada pilihan starting point yang bisa dipilih. Saya akan memilih Start from Scratch. Itu bentuknya akan seperti ini. Nah, bisa tulisnya dan bisa masukkan logo. Ya, untuk masukkan pertanyaannya bisa dipencet di Q1. Q1 ini artinya question pertama atau pertanyaan pertama. Sini mari kita masuk pertanyaannya, yaitu karena kita ingin menanyakan bagaimana perasaan siswa, maka kita bisa memasukkan pertanyaan tersebut.
Kemudian di samping sini ada pilihan yang bisa dipilih untuk jenis jawabannya. Ada multiple choice, text box, star rating, atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan memilih multiple choice. Dan memasukkan opsi pilihan yang bisa dipilih oleh siswa. Setelah menulis pertanyaannya, maka bisa klik Save. Lalu, new question untuk menambahkan pertanyaan yang lain. Nah, di sini bisa pilih full color untuk menambahkan warna pada lembar tulisannya. Setelah itu, jika semuanya sudah, maka klik Done. Dan klik Save. Nah, sekarang sudah siap semuanya. Kita klik Review Survey. Dan bentuknya akan seperti ini. Ini adalah bentuk web yang diakses oleh siswa. Ya, untuk selanjutnya adalah percobaan mengakses SurveyMonkey yang tadi telah dibuat. Di sini sudah ada pertanyaan mengenai yang tadi juga sudah dibuat di SurveyMonkey. Ada 2 pertanyaan untuk menanyakan kondisi sosial emosional peserta didik. Baik, untuk selanjutnya, guru akan menayangkan hasil pengisian SurveyMonkey dan mengecek bagaimana perasaan peserta didik. Kemudian, jika respon peserta didik atau siswa ini belum semangat, guru bisa melakukan ice breaking menggunakan lagu. Peserta didik kemudian akan merespon kehadiran yang dicek oleh guru. Selanjutnya, peserta didik, untuk lagunya ini boleh ditampilkan. Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you stamp your feet? Hello, hello. Can you stamp your feet?
Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you stamp your feet? Ya, setelah ice breaking tadi, peserta didik kemudian akan merespon kehadiran yang dicek oleh guru. Kemudian peserta didik akan melakukan persepsi bersama guru tentang teks deskriptif. Selanjutnya, yang terakhir ini, peserta didik diberi informasi mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi teks deskriptif. Selanjutnya ini ada kegiatan inti selama 90 menit. Yang pertama ini, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik sebagai asesmen awal pada aplikasi Padlet selama 10 menit. Boleh ditampilkan tutorial dan juga Padlet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanima Sudiantika dengan NIM 12016230007 akan memberikan tutorial menggunakan Padlet sebagai media pembelajaran digital. Nah, di sini bisa langsung saja mencari situs Padlet karena kita menggunakan situs di sebuah Google Chrome atau juga bisa melalui aplikasi yang telah diunduh ya. Di sini diketikkan saja Padlet seperti itu. Kemudian di sini sudah terlihat situs Padletnya, langsung diklik saja yang paling atas ya. Nah, di sini apabila belum melakukan login, silakan terlogin terlebih dahulu. Nah, baik di sini ada beranda, galeri, mempelajari, gabung, terus ini kita akan membuat. Nah, di sini banyak sekali visualisasi Padlet yang bisa dibuat. Nah, untuk kali ini adalah membuat papan kosong terlebih dahulu yang berupa sebuah dinding gitu ya, dinding biasa yang akan memasukkan jawaban teman-teman atau kotak-kotak jawaban dari murid-murid nanti. Nah, di sini di sebelah kanan ada berupa settingannya. Nah, settingan yang pertama ini ada merupakan judul. Karena ini tujuannya adalah untuk pertanyaan pemantik di bagian awal pembelajaran, maka diketik saja pertanyaan pemantiknya gitu. Misalkan di sini saya menuliskan apa yang kamu ketahui tentang teks deskriptif. Jadi sudah langsung terlihat sebenarnya tujuan dari Padlet ini untuk apa ya, untuk menanyakan sebuah pertanyaan pemantik. Nah, uraiannya di sini boleh dimasukkan apa saja, misalkan perintah atau petunjuk cara menggunakan Padletnya itu juga boleh gitu. Di sini saya menuliskan, ayo unggah pendapatmu di sini gitu. Jangan lupa klik selesai untuk menyimpannya. Nah, di sini juga ada icon. Icon ini sebagai estetika aja dari visualisasi Padlet ini. Boleh menggunakan emoticon ya, bisa terlihat seperti ini gitu ya. Terus juga ada khusus gitu, misalkan mau mengunggah dari yang sudah pernah kita buat sebelumnya gitu, bisa dari file explorer gambar-gambar yang telah kita buat sebagai icon. Nah, di sini sudah terunggah gitu ya. Nah, terlihat ikonnya sudah saya buat gitu ya, seperti itu gambarnya. Jangan lupa diklik simpan. Kemudian di sini ada wallpapernya. Wallpapernya juga ada banyak sekali warna, tekstur, background macam-macam, dan sama seperti yang sebelumnya juga ini bisa kita unggah yang lebih khusus gitu ya. Di sini saya memilih warna saja, warna biru muda seperti ini. Kemudian langsung diklik simpan gitu. Di sini juga ada skema warnanya, bisa skema warna gelap atau terang. Di sini saya memilih warna terang saja biar lebih terlihat nyata. Kemudian di sini ada jenis hurufnya, ada banyak sekali macamnya ya. Ada 4 macam sih sebenarnya di sini. Kemudian saya milih yang paling standar saja, yang ada di paling sebelah kanan gitu ya. Nah, ini ukuran postingnya ada yang boleh standar atau bisa lebih lebar boleh. Nah, ini formatnya seperti sebelumnya, sebuah dinding biasa yang ada kotak-kotaknya nanti. Ini ada sortir berdasarkan, yaitu maksudnya di mana jawaban-jawaban siswa nanti ini bakal terlihat dalam urutannya seperti apa gitu. Boleh disesuaikan tarik dan lepaskan, atau yang lainnya juga ada berdasarkan suka. Nah, di sini saya memilih untuk tanggal publikasi saja gitu, yang paling publikasi yang terbaru di urutan awal, gini susunan urutannya. Komentarnya boleh dinyalakan, lalu reaksinya ini bisa, misalkan kita mau reaksi suka, vote, atau apa. Nah, di sini saya memilih bintang. Nah, penulis dan waktu stempel itu pasti diperlihatkan ya. Nah, ini bidang postingan, tidak perlu.
tidak perlu diubah apapun karena ya memang semuanya pasti harus ditampilkan. Boleh juga misalkan ingin diubah ada yang tidak ditampilkan seperti itu. Moderasinya ini otomatis saja tanpa memerlukan izin ya. Jadi siswa-siswa sudah bisa menggunakan Padlet atau mengunggah di Padlet ini secara otomatis gitu. Dan ini juga ada pelindungan salinan, sini tidak perlu ya. Dan di sini juga ada custom tautan gitu udah boleh. Nah, ini udah selesai cara setelannya atau cara settingannya. Karena udah jadi seperti ini, langsung bisa saja misalkan dibuat diklik itu ya, disebar dan salin tautannya untuk diberikan kepada siswa-siswa atau dibuat di QR code. Nah, di sini jadi sudah siswa-siswa bisa memposting melalui tanda plus yang ada di situ, memasukkan subjeknya, namanya mereka, dan juga memasukkan pendapatnya mengenai pertanyaan pemantik ini. Gitu saja. Padlet yang telah dibuat berbentuk visualisasi dinding yang berupa kotak-kotak jawaban dari siswa-siswa tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh selanjutnya ditampilkan Padletnya. Di sini dicoba memasukkan pendapatnya. Nah, nantinya kurang lebih tampilan yang akan terlihat ini seperti ini. Ketika semua peserta didik sudah mengisi, kotak-kotak akan penuh gitu. Oke, selanjutnya ini guru memberikan penguatan terhadap jawaban-jawaban peserta didik pada asesmen awal. Kemudian, guru memindai kode QR video teks deskriptif dan menayangkannya menggunakan proyektor. Boleh ditampilkan untuk tutorial dan juga medianya. Untuk membuat sebuah video, yang pertama kita harus mengklik create a design atau membuat desain. Kita pilih presentasi. Nah, di sini juga ada kita pilih yang ukurannya 16:9. Di sini sudah terlihat sebuah template kosong. Kita bisa mendesainnya sendiri dengan menggunakan elemen-elemen yang ada di Canva. Elemen dapat dicari pada bagian ini. Tetapi, kita juga bisa menggunakan template yang sudah disediakan di Canva. Kita dapat memilih template yang sudah disediakan ataupun mendesainnya sendiri. Misalnya di sini saya memilih menggunakan template. Kita juga bisa menggunakan salah satu desain saja atau bisa menerapkan ke semua slide. Nah, di sini saya menggunakan salah satu desain template yang sudah tersedia. Jika sudah terlihat, kita bisa menggantinya dengan materi yang akan kita paparkan. Contohnya, saya akan memaparkan materi teks deskripsi. Nah, kita juga bisa mengubah semua tulisan yang ada di sini ataupun mengedit elemen yang ada di salin dia ini.
Di sini sudah terlihat untuk halaman depannya. Kita juga bisa mengubah semua tulisan yang ada di template ini. Misalnya saya ingin mengganti Nah, pada bagian ini kita juga bisa mengedit. Misalnya saya ingin menuliskan pengertian dari teks deskripsi itu sendiri. Kita bisa mengedit tulisannya dengan pada bagian atas di sini. Ini untuk mengedit ukuran. Sini kita juga bisa mengedit fontnya. Jika ingin mengganti font, kita bisa pilih bagian ini. Di sini tersedia banyak sekali font yang dapat kita gunakan. Kemudian di sini ada bold, kemudian italic, dan juga ini untuk posisi dari teks itu sendiri. Kita juga bisa menambahkan efek seperti yang ada di sini. Ini dapat disesuaikan dengan selera masing-masing pengguna dari Canva. Kita juga bisa menambahkan animasi untuk teks yang sudah kita buat, seperti ini. Nah, saya ingin menggunakan salah satu animasi, dan kita bisa mengeditnya. Ini dia bisa muncul dan keluar. Ini hanya waktu masuk saja, dan ini hanya untuk keluar saja. Nah, seperti itu. Kita juga bisa mengganti semua desain salindia yang ada di sini. Setelah semuanya sudah digantikan dengan materi yang akan kita paparkan, selanjutnya adalah kita bisa menambahkan audio yang dapat diunggah di sini. Dan kita bisa klik audio. Jika belum ada, kita bisa mengunduhnya di bagian ini. Di sini saya sudah memasukkan semua audio yang ada di perangkat saya. Kita bisa memilih audio yang sesuai dengan materi atau kita bisa memilih salah satu.
Kita juga bisa mengatur durasi dan juga waktu di sebelah sini. Ini bisa kita lihat pratinjau video yang sudah kita buat. Kita bisa menambahkan transisi pada bagian ini untuk transisi antar slide. Kita bisa menggunakan transisi yang berbeda-beda di setiap slide. Namun kita juga bisa menambahkan animasi yang terdapat di bagian sini. Ini untuk animasi per salindianya. Jadi semua elemennya akan tertransisi seperti itu. Kalau ini hanya untuk transisi antara salindia satu dengan salindia selanjutnya. Kita juga bisa menggunakan transisi atau animasi yang ada di sini. Ini untuk transisi per teksnya saja. Setelah kita menyesuaikan semua transisi sesuai dengan selera, kita bisa melihat pratinjau video yang sudah kita buat di bagian durasi. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan video di Canva. Dan setelah selesai, kita bisa mengedit. Bisa mengunduh di bagian share atau bagikan, kemudian unduh. Kita pilih video MP4. Nah, setelah itu kita bisa mengunduhnya. Ya, mungkin boleh ditampilkan video pembelajarannya. Apakah kamu pernah mengunjungi tempat wisata? Menurutmu, bagaimana keadaan tempat wisata yang kamu kunjungi? Jika kamu pernah mengunjungi tempat wisata dan menceritakannya kepada teman-temanmu, kamu tentu akan menyebutkan ciri-ciri tempat tersebut. Misalnya, museum yang aku kunjungi ada banyak benda-benda kuno seperti foto, lukisan, dan juga patung. Hal yang kamu jelaskan disebut deskripsi. Ayo kita cari tahu lebih jauh. Jika deskripsi ditulis dalam bentuk paragraf, artinya penjelasanmu disebut teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan sesuatu sehingga pembaca bisa ikut merasakan apa yang dijelaskan penulis. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri. Yang pertama,
berisi penggambaran sesuatu secara rinci. Yang kedua, berisi penjelasan ciri-ciri fisik atau situasi seperti warna, bentuk, dan keadaan. Yang ketiga, dapat menimbulkan kesan pada indera pembaca seperti seolah pembaca bisa melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sesuatu yang dijelaskan dalam paragraf. Ayo kita simak contoh teks deskripsi. Saat liburan sekolah, Ayu mengunjungi Pulau Bunaken bersama keluarganya. Pulau Bunaken adalah sebuah pulau yang memiliki luas 8,8 km persegi. Pulau Bunaken terletak di kota Manado. Kota Manado adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Ayu dan keluarganya naik kapal cepat untuk menuju ke Pulau Bunaken. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 30 menit dari pelabuhan kota Manado. Di sekitar Pulau Bunaken terdapat Taman Laut Bunaken. Taman Laut Bunaken merupakan bagian dari Taman Nasional Bunaken. Taman laut tersebut memiliki pemandangan bawah laut yang sangat cantik. Ketika Ayu menyelam, Ayu bisa melihat berbagai terumbu karang yang indah. Ayu juga melihat beragam jenis ikan yang berenang bersama penyu sisik dan penyu hijau. Selesai menyelam, Ayu jalan-jalan di tepi pantai. Ayu melihat beberapa nelayan tengah bergotong royong mendorong perahu ke laut. Dia juga menemukan banyak hewan di daratan seperti kepiting, lobster, siput, dan burung laut. Untuk kegiatan inti selanjutnya, setelah tadi menonton video, guru akan mengelompokkan siswa menjadi 7 kelompok dengan menggunakan random team generator yang berisi nomor presentasi siswa dan ditampilkan di depan kelas menggunakan proyektor. Boleh ditampilkan video tutorial dan juga medianya. Sekarang kita akan membentuk kelompok dengan menggunakan random team generator. Nah, kita bisa membuka website randomlist.com/team generator. Nah, ketika kita membuka websitenya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengeditnya kita bisa klik edit. Nah, dia akan ke bawah seperti ini. Di sini kita bisa memilih apakah custom list, decision maker, name picker, atau team generator. Nah, karena kita ingin membentuk kelompok, maka kita bisa memilih team generator pada opsinya. Kemudian masukkan nama atau list yang ingin dimasukkan ke dalam kelompok. Di sini saya memasukkan nomor absen siswa. Nah, di sini saya memasukkan nomor absen dari 1 sampai 35. Lalu di sini kita bisa memilih berapa kelompok yang ingin kita bentuk. Karena di sini kami ingin membentuk 7 kelompok, maka tulis angka 7 di sini. Nah, klik return, maka akan seperti ini. Grup 1 artinya kelompok 1, dan grup 7 artinya kelompok 7. Di sini juga ada nomor absen dari setiap kelompoknya. Baik, saya izin menjelaskan sedikit tentang random team generator ini. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di video tutorial, di sini ada tampilan dari setiap kelompok yang sudah diacak. Nah, apabila kelompoknya ingin diacak lagi, maka bisa klik tombol biru muda yang klik here to customize.
Nah, itu apabila ada yang ingin diedit, bisa seperti itu. Kemudian klik return. Nah, hasilnya akan seperti itu, nanti akan teracak lagi. Itu mungkin sedikit penambahan dari saya. Terima kasih. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, masing-masing kelompok akan dipilih secara acak menggunakan random picker untuk menentukan topik yang akan ditulis peserta didik dalam teks deskriptif. Random picker berisi 7 nama pulau terbesar di Indonesia, yang kemudian peserta didik akan menulis teks deskripsi mengenai kearifan lokal dari pulau yang mereka dapatkan. Boleh tutorial dan juga medianya. Nah, selanjutnya kita akan memilih topik teks deskripsi dari setiap kelompok. Kita bisa menggunakan random name picker. Nah, di sini ada terdapat banyak opsi yang bisa kita pilih. Dan kelompok kami akan memilih Crane Clone Picker. Ketika kita klik Crane Clone Picker, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk memasukkan nama topiknya, kita bisa mengklik setting yang tadi, lalu memasukkan 7 nama pulau. Nah, di sini tema yang akan dipilih oleh para peserta didik adalah kearifan lokal dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, kelompok kami memasukkan 7 nama pulau, yaitu Pulau Bali, Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Kemudian, jika semua nama sudah dimasukkan, maka kita klik Start Name Picker. Nah, di sini bisa digerakkan dan diklik. Nah, setelah tadi sudah dipilih secara acak menggunakan random picker, peserta didik kemudian akan menulis teks deskriptif sesuai dengan topik yang telah dipilih secara acak. Selanjutnya, peserta didik akan memaparkan hasil tulisannya di depan kelas. Peserta didik lain mengapresiasi terhadap peserta didik yang telah memaparkan hasilnya. Kemudian, setelah menulis, guru akan memberikan evaluasi materi menggunakan aplikasi Wordle. Boleh ditampilkan tutorial dan juga medianya. Halo teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan Wordflow. Jadi kalian harus masuk ke web Wordflow dulu, lalu login dahulu dengan akun Gmail yang kalian punya. Setelah itu pencet Create Activity. Nah, di sini terdapat banyak pilihan model permainannya nih.
disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Kali ini saya akan mencoba menggunakan model match up atau mencocokkan. Di sini kita mengganti judul aktivitasnya dulu nih menjadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing aja, tapi saya menggantinya dengan nama ya, saya menggantinya dengan nama kuis teks deskriptif kelas 7 SMP atau MTS. Lalu kita tulis nih clue-nya di kolom matching definition. Clue-nya itu warna, bentuk, dan keadaan. Untuk jawabannya kita tulis di kolom keyword. Begitupun seterusnya hingga mencapai jumlah soal yang kalian inginkan. Saya membuat 10 soal dan kita pencet done. Sudah selesai. Kita bisa pilih nih visual style-nya mau gaya apa biar menarik. Saya milih autumn. Langsung aja nih kita pencet start. Di sini sudah ada nih soal dan jawabannya. Kita cocokkan aja. Setelah kita mencocokkan semuanya, lalu kita submit aja nih jawabannya. Benar semua. Di sini juga tadi ada suaranya untuk menarik minat peserta didik, juga ada waktunya untuk mengingat seberapa lama sih kita mengerjakan 10 soal ini. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.
Selanjutnya, tadi setelah evaluasi materi menggunakan aplikasi Wordwall, guru akan menanyakan skor yang diperoleh peserta didik menggunakan proyektor. Dan selanjutnya ini ada kegiatan penutup selama 15 menit. Peserta didik bersama guru akan melakukan refleksi dengan cara mereview atau meninjau kembali dan juga menyimpulkan pembelajaran tentang teks deskriptif yang telah dipelajari bersama. Guru akan mengkonfirmasi materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya, dan juga peserta didik dan guru akan menutup pembelajaran dengan doa penutup. Untuk media pembelajaran yang kita gunakan, yang pertama itu ada SurveyMonkey, Padlet, video materi teks deskriptif menggunakan Canva, kemudian ada Random Picker, Wordwall, buku bahasa Indonesia SMP atau MTS untuk kelas 7 oleh penulis Eugenia Rahma Subarna, Sophie Dewayani, dan Cecilia Ernest Setiwati. Untuk buku ini menjadi acuan kita dalam menyusun modul ajar ini. Dan yang terakhir ini ada proyek atau LCD. Untuk skema pembelajarannya itu tes awal yang tadi sudah dijelaskan pertanyaan pematik dan juga asesmen formatif dengan menulis dan mempresentasikan teks deskriptif sesuai topik yang ditentukan. Kemudian juga tadi terakhir mengevaluasi materi menggunakan aplikasi Wordwall sebanyak 10 soal. Dan untuk refleksi peserta didik dan guru, ini ada di halaman 40-42 buku bahasa Indonesia, SMP atau MTS untuk kelas 7 yang ditulis oleh penulis Eugenia Rahma Subarna, Sophie Dewayani, dan Cecilia Ernest Setiwati. Nah, berikut merupakan lampiran ada kode QR media pembelajaran yang dapat diakses oleh guru-guru. Dan juga disertakan link-link. Untuk glosarium juga ada di buku bahasa Indonesia. Dan daftar pustakanya ini ada buku bahasa Indonesia yang tadi sudah disebutkan. Oke, sekian presentasi modul ajar dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.